Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita sudah masuk ke tatap muka keempat. Kita juga membahas bab keempat, completing the accounting cycle. Kita akan menyelesaikan siklus akuntansi. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat apa, neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kita punya ayat jurnal penyesuaian, kemudian akan kita pindahkan ke neraca lajur yang sebelumnya sudah kita siapkan sebanyak 10 kolom. Kemudian dari neraca lajur itu kita lengkapi dari mulai neraca saldo yang belum disesuaikan, kolom untuk mengisi ayat jurnal penyesuaian, dan juga kolom untuk mengisi neraca saldo yang sudah disesuaikan. Setelah itu baru kita pindah ke kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Baru setelah kita menyelesaikan neraca lajur 10 kolom tersebut, kita bisa mulai menyusun yang namanya laporan keuangan. Ada 3 macam yang akan kita buat. Pertama adalah laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, dan ketiga adalah neraca. Baru kalau itu sudah selesai, baru kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup perlu kita buat untuk memastikan bahwasanya saldo di buku besar itu untuk akun-akun laba rugi atau disebut juga dengan akun temporer itu sudah menjadi nol. Ini singkat saja saya akan bahas slide. Selanjutnya mungkin saya akan memakai Excel untuk menjelaskan detail bagaimana proses pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan. Jadi ini sudah kita ketahui kemarin ada 3 ya. Di tatap muka ketiga kita sudah bahas ini. Pertama kita sudah mempunyai unadjusted trial balance dari jurnal, kemudian dari buku besar per akunnya, saldo per akun, saldo terakhir dari per akun itu akan kita pindahkan ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Baru ketika kita sudah punya ayat jurnal penyesuaian, kita akan masuk ke adjustment. Kalau sudah kita melakukan adjustment, maka kita akan mentotal, kita akan membuat yang namanya neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi unadjusted trial balance akan kita tambahkan atau kita kurangi dari saldo dari jurnal yang sudah kita buat di penyesuaian. Totalnya jumlahnya akan menjadi angka di adjusted trial balance. Dari adjusted trial balance maka kita ambil akun-akun yang untuk laba rugi dan juga akun-akun yang untuk neraca. Jadi pertama jadi dari neraca lajur yang sudah kita buat, kemudian kita akan buat laporan keuangan, yaitu laba rugi pertama yang akan kita buat, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan terakhir adalah neraca. Adapun neraca ada beberapa pembagian sebagaimana disebutkan di sini. Neraca itu di bagian aset terbagi menjadi aset lancar, terbagi juga menjadi PPE, Property Plant and Equipment, atau kita sebut juga dengan aset tidak lancar. Kemudian kewajiban juga terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Aset lancar berarti aset yang bisa dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya adalah kas, piutang, wesel tagih, perlengkapan, dan akun-akun beban dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Kemudian notes receivable itu apa? Notes receivable itu adalah wesel tagih. Dia sama halnya dengan piutang, tetapi dia berbunga. Jadi kalau kita menjual barang kepada orang, dan yang kita jual tidak tunai, maka kita akan mencatat pada sisi kita sebagai piutang. Misal kita beri tenggat waktu 30 hari untuk mereka membayar, untuk customer membayar. Ternyata dalam kurun waktu 30 hari, customer juga belum membayar. Maka account receivable atau piutang yang kita miliki akan kita konversi menjadi wesel tagih. Piutang yang semula tidak berbunga, sekarang malah menjadi berbunga. Jadi akan menimbulkan bunga tiap bulannya. Karena notes receivable, notes payable ini akan kita bahas nanti mungkin di bab-bab selanjutnya akan yang lebih detail. PPE adalah aset tidak tetap.
Contohnya adalah mesin, peralatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian kewajiban lancar, jadi kewajiban yang akan kita bayarkan kepada kreditor dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Di sini ada banyak contohnya, ada utang usaha, ada wesel bayar. Wesel bayar seperti utang usaha, tapi kalau utang usaha ini tidak berbunga dan tidak interest bearing, tapi kalau notes payable itu ada bunganya. Wages payable, utang gaji, utang bunga, dan terakhir adalah unearned fees atau pendapatan diterima di muka. Long term liabilities, kewajiban jangka panjang ini biasanya kalau kita pinjam dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun pelunasannya, seperti perusahaan menerbitkan obligasi atau menerbitkan sukuk, jatuh temponya 5 tahun. Nah, ketika dia menerbitkan sukuk, dia dapat uang. Dapat uangnya dia akan catat sebagai cash. Tapi sisi kredit dia akan mencatatnya sebagai bonds payable atau sukuk payable. Jadi utang sukuk atau utang obligasi. Dan itu biasanya sifatnya lebih dari setahun untuk pembayarannya. Maka kita kategorikan sebagai kewajiban jangka panjang. Owner's equity, dari owner's equity ini modal maksudnya. Modal ini ya modal, jadi investasi dari pemilik yang bisa dipengaruhi oleh laba rugi. Jadi kalau ada laba meningkatkan modal, kalau ada rugi mengurangi modal. Kalau ada penambahan investasi akan menambah modal, kalau ada preferred juga mengurangi modal. Jadi itu owner's equity. Permanent account adalah akun-akun yang ada pada neraca yang itu sifatnya permanen. Sedangkan satunya lagi yaitu temporary account adalah akun-akun yang berada pada laporan laba rugi, yaitu sifatnya temporer. Kenapa temporer? Maksudnya ketika akhir tahun dia harus kita nolkan. Sehingga ketika awal tahun saldo pendapatan, saldo beban-beban itu sudah menjadi nol ketika awal tahun masa beroperasi suatu perusahaan. Jadi tidak carry forward. Jadi saldo tahun kemarin itu tidak dibawa ke saldo tahun yang selanjutnya. Kalau neraca iya, jadi kalau tahun kemarin kasnya 5.000, maka awal tahun yang akan datang kasnya 5.000 akan tercatat di laporan, akan tercatat di neraca. Tapi kalau laba rugi tahun kemarin, meskipun dia memiliki pendapatan 1 juta, maka ketika awal tahun pendapatannya sudah harus nol dahulu untuk menentukan bahwasanya pendapatan ini memang diperoleh pada tahun yang bersangkutan, tidak diperoleh pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi harus dinolkan kalau untuk akun laba rugi. Closing entries, ini ada jurnal penutup. Oke, untuk mempercepat saja saya akan mulai contoh di Excel. Jadi di sini saya punya ayat jurnal penyesuaian. Ini dari contoh bab 3 sebenarnya. Ya, tapi akan kita gunakan untuk kita membuat neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan lain-lain. Jadi pertama kita harus kita sudah punya hasil dari jurnal penyesuaian, kita juga punya neraca saldo yang belum disesuaikan, totalnya 900.000. Dari mana neraca saldo ini? Dari soal. Jadi kalau kita lihat soal problem 35A di buku bahasa Inggris, kita akan mendapatkan soal seperti ini. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan mendapatkan angka seperti ini. Maka selanjutnya kita akan memindahnya kepada kolom. Kita punya 10 kolom di sini, neraca lajur 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 kolom. Kemudian kita akan masukkan penyesuaian tersebut ke kolom 3 dan 4. Mari kita lihat prosesnya. Pertama, saya akan memasukkan beban asuransi. Apakah ada di sini? Kalau tidak ada, berarti saya harus buat. Biar cepat, saya copy saja namanya, beban asuransi. Kemudian saya akan tulis di sini 6.600. Ini cara proses untuk pindah. Biar tidak bingung, saya kasih kode A. Kemudian sisi kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Karena di sini ada asuransi dibayar di muka dan ini di posisinya adalah kredit, maka kita harus taruh di posisi kredit. Sama dengan 6.600. Maka ini kita juga kasih kode A. Kemudian untuk B,
beban perlengkapan, karena di sini tidak ada beban perlengkapan, jadi kita perlu buat baru. Dan itu nilainya adalah 1305. Jadi kalau debit di penyesuaian di jurnalnya, maka ketika kita memindah ke kolom, kita harus tempatkan di posisi debit. Maka kita kasih kode B, tergantung transaksinya, di sini B. Beban perlengkapan, sisi kreditnya adalah perlengkapan 1305, perlengkapan berkurang 1305. Di sini ada perlengkapan 1980 posisi debit, sekarang kita taruh penyesuaiannya posisi kredit sesuai dengan jurnal. Jadi sama dengan 1305. Kemudian kita kasih kode B. C. Beban penyusutan gedung. Beban penyusutan karena tidak ada di sini adanya akumulasi penyusutan, beban penyusutan kita taruh di sini. Beban penyusutan. Beban penyusutan kita kasih kode C, nilainya adalah 12.000. Adapun kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung karena ada di sini. Jadi kita taruh di posisi kredit seperti bagaimana di jurnal. Ini juga C. Kemudian beban penyusutan peralatan karena juga tidak ada, kita tambah jurnalnya di sini. Di sini kita juga tulis 8.600. Kasih kode D. Di sini adalah penyusutannya. Jadi kita sama dengan di sini 8.600. Kodenya adalah D. Sewa diterima di muka. Apakah ada di sini sewa diterima di muka? Ada. Jadi kita taruh di sini sewa diterima di muka posisi debit. Jadi kita taruh posisi debit di sini. 4.500. Ini adalah kodenya E. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Karena di sini adanya pendapatan jasa dan pendapatan jasa itu beda dengan pendapatan sewa, maka perlu kita buat baru. Pendapatan sewa. Pendapatan sewa 4.500. Jadi kita perlu tulis di sini 4.500. Nilainya kita kasih kode E. Kemudian F, beban upah atau gaji. Karena di sini ada, jadi kita taruh di sini di posisi debit 2.800. Kode transaksinya F. Kreditnya adalah utang upah dan gaji. Karena di sini tidak ada, maka kita tulis di sini utang upah dan gaji. Kita tulis di sini. Oh maaf, saya kasih namanya dulu utang upah dan gaji. Baru setelah itu saya tulis di sini sisi kredit. Kemudian kita kasih kode F. Kemudian terakhir yaitu G, piutang usaha di posisi debit. Karena ada di sini, maka kita taruh G. Kemudian pendapatan jasa ada di sini di posisi kredit. Jadi kita tinggal pindah. Oke. Kalau sudah, kita harus membuat yang namanya neraca saldo. Ini maaf karena mic saya kurang bagus, jadi harus dekat. Saya kalungkan saja begini biar enak. Kalau sudah, kita harus membuat yang namanya neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi caranya adalah ya kita pindah saja, saldo yang terdapat di unadjusted trial balance atau neraca saldo yang belum disesuaikan, kita tambahkan atau kita kurangi dengan saldo yang ada di lajur penyesuaian, di lajur. Jadi yang terdapat di lajur 1 dan 2 kita tambahkan dengan lajur yang ada di 3 dan 4. Cuman penambahannya adalah kalau dia debit, ketambahan debit, maka dia menambah. Tapi kalau di neraca saldo yang belum disesuaikan dia debit, kemudian di penyesuaiannya kredit, berarti dia mengurangi. Jadi contohnya seperti ini. Karena kas tidak ada perubahan, maka langsung kita teruskan kas. Piutang usaha 38.400, dia di posisi debit. Ini saldo normalnya debit. Kemudian
Adjusting interest-nya ada juga di posisi debit. Kalau sama-sama ada di debit, maka dia menambah. Tapi kalau sebaliknya, seperti asuransi dibayar di muka, ini saldo normalnya ada di posisi debit. Maka kita tulis di sini juga di posisi debit. Sama dengan 7.200. Tapi karena di posisi adjusting interest-nya ini bukan posisi debit, tapi dia malah ada di kredit, maka kalau berlawanan, satunya debit, satunya kredit, ini berarti mengurangi. Jadi ini bukan ditambah, tapi kita kurangi 6.600. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian juga perlengkapan. Perlengkapan saldo normalnya ada di posisi debit. Maka kita juga akan sama dengan 1.980. Kemudian kreditnya itu sudah 1.980. Dan kemudian karena di posisi penyesuaiannya ada di sebelah kredit, maka ini mengurangi. Jadi kita kurangi 1.305. Kita akan temukan angka 675. Jadi seperti itu cara. Begitu juga seterusnya. Lebih enaknya kalau saya buat rumus di Excel, berarti ini sama dengan, oh maaf, nggak jadi deh, biar simple, biar lebih jelas. Di sini tanah, karena tanah tidak ada perubahan, kita teruskan. Gedung juga tidak ada. Akumulasi penyusutan, saldo normalnya ada di posisi kredit. Kemudian penyesuaiannya juga ada di kredit, berarti dia nambah. Peralatan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Tapi akumulasinya ada penambahan. Saldo normal posisi kredit, ada penyesuaian di posisi kredit juga, berarti ini bertambah. Utang usaha, tidak ada perubahan. Sewa diterima di muka, saldo normalnya di posisi kredit, maka kita akan taruh di posisi kredit. Tetapi penyesuaiannya ada di posisi debit, 4.500, maka ini mengurangi. Kita tulis seperti ini. Modal, tidak ada perubahan. Prive juga tidak ada perubahan. Kemudian pendapatan jasa, saldo normalnya ada di posisi kredit. Maka kita tulis 324.600 di sini. Tapi kemudian penyesuaiannya juga di posisi kredit. Nah, maka ini menambah. Jadi pokoknya kalau tandanya sama, di neraca saldo yang belum disesuaikan debit, ternyata di penyesuaian juga debit, maka itu menambah. Di neraca saldo yang belum disesuaikan kredit, ternyata penyesuaiannya juga kredit, maka itu juga nambah. Tapi ketika berlawanan, maka itu mengurangi. Oh maaf, ini belum. Ini ditambah ini. Kemudian beban 193, saldo normalnya sisi debit, penyesuaiannya juga debit, maka ini menambah. Beban utilitas tidak ada perubahan. Semua tidak ada perubahan, jadi tinggal saya tarik saja. Oke, gini. Kemudian ini karena di sini tidak ada saldo neraca saldo yang belum diselesaikan langsung di penyesuaian. Jadi kita ambil langsung dari jurnal penyesuaiannya 6.600. Tinggal saya tarik saja. Begitu juga dengan ini 4.500 juga di posisi kredit, ngikut dengan yang ada di penyesuaian. Kemudian kita total sum kurung buka, kita total ini sampai sini, kurung tutup, kita akan mendapatkan angka 933.450. Bagaimana dengan satunya? Ya tinggal kita tarik saja. 933.450. Ya, ini balance ya. Berarti sudah benar apa hitungan kita. Ini sudah kita selesai dengan lajur kolom 5 dan 6. Sekarang kita masuk ke lajur kolom 6, 7, 8, 9, 10. Jadi membuat laba rugi, pertama kita harus tahu akun-akun yang masuk di bagian laba rugi. Mana yang masuk bagian laba rugi? Kas, piutang, gedung, ini tidak masuk, tapi dari pendapatan jasa ini baru masuk. Jadi tinggal kita ikut saja, kita copy.
yang dari jasa ini kita copy, maaf, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini saya ambil dari laba rugi. Jadi ini adalah akun-akun laba rugi mulai dari pendapatan sampai beban-bebannya ini, kecuali ini total, jadi kita kosongi di sini. Kemudian ini juga beban-beban, jadi kita taruh di sini. Termasuk ini juga pendapatan, kecuali ini. Meskipun dia ada di posisi di paling bawah, tetapi dia adalah utang. Dan utang adalah kewajiban, dan kewajiban adalah komponen dari neraca, bukan dari laporan laba rugi. Sedangkan di sini ini adalah komponen dari neraca, maka kita kasih tanda seperti ini. Ini ya di bawah. Nah, dengan demikian neraca lajur 10 kolom sudah kita selesaikan. Kemudian di sini jangan lupa di laba rugi pasti ada selisih. Kadang kalau tidak ada selisih ya berarti tidak ada laba atau rugi. Di sini selisihnya adalah 339 di posisi kredit, 313 di posisi debit. Berarti 339 di posisi kredit yaitu pendapatan, kurangi 313 di posisi debit yaitu beban-beban, sehingga kita akan mendapatkan angka ini, dan itu adalah laba ya. Jadi ini adalah terdapat laba 25.975. Begitu juga dengan ini, kalau kita hitung selisihnya pasti juga sama. Jadi 620 di posisi kredit di neraca kita kurangi dengan 594 ketemu dengan 25.975. Ini akan menambah ekuitas. Jadi kita sudah selesai dengan neraca lajur 10 kolom. Lanjut kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi seperti yang kita ketahui ini adalah komponen untuk laba rugi saja. Berarti yang kita catat di sini adalah pendapatan. Jadi di sini kalau kita tulis, jadi kita akan mendapatkan pendapatan sewa dan juga, maaf, ini berarti belum saya. Ini pendapatan sewa dan ini adalah pendapatan jasa. Jadi ada dua macam pendapatan ya. Di sini pendapatan jasa, seperti kita ketahui di sini ada satu pendapatan. Kemudian ada pendapatan kedua yaitu pendapatan sewa. Kemudian kita buat di sini pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Seperti juga di sini ada dua sisi kredit, berarti ada dua pendapatan. Bebannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam beban. Sehingga kalau kita tulis di sini, ini adalah 9 macam beban. Dari mana 9? Dari ya ini. Beban upah gaji, beban utilitas, beban iklan. Kemudian saya pindah ke sini. Dari sini kemudian saya beri nilainya. Kita ketemu nilainya sekian. 334 dari mana? Dari ini. 4.500 dari mana? Dari sini. Baru ini kemudian ya total ketemu angka 2579. Jadi ini adalah total laba. Dari mana? Oke. Sum. Jadi total ini sampai ini dikurangi total beban. Jadi total pendapatan kurangi total beban. Sehingga kita akan dapatkan 25975. Kita kasih warna kuning. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu komponennya seperti ini. Modal awal, penambahan modal, laba rugi, prive, kenaikan, penurunan ekuitas.
Modal awal, apakah ada modal awal? Ada. Ada modal awal. Cuman baik saya tambahkan di sini. Saya kosongkan untuk menjelaskan proses. Modal awal 300 modal awalnya adalah di sini. Maaf. Jadi modal awal kita ambil dari sini 371. Bukan modal. Ya, ini modal. 371. Penambahan modal awal tidak ada. Laba atau rugi, laba berarti kita ambil dari sini. Jadi untuk membuat laporan perubahan ekuitas kita perlu membuat laba rugi terlebih dahulu. Kemudian prive, apakah ada prive? Ada. Dan ini adalah besarnya 15.000. Kita buat dalam kurung. Ini prive ya, kalau kita boleh tarik lagi. Ini 15.000. Ini adalah prive. Sehingga kita dapatkan total kenaikan atau penurunan ekuitas 25. Kita mendapatkan kenaikan ekuitas, jadi ada laba 25.000 sekian, tetapi ada prive 15.000, sehingga total net kenaikan ekuitas adalah 10.975. Sehingga total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan 381.975. Dari mana? Dari 371 ditambah 10.975. Kemudian dari ini kita membuat yang namanya neraca. Neraca itu kita ambil dari sini saja. Sehingga kalau kita tuliskan, hasilnya akan seperti ini. Kas, piutang usaha, lain-lain ya kan. Kalau kas, piutang usaha, asuransi di muka, kas, piutang usaha, asuransi di muka, perlengkapan tanah, gedung, perlengkapan tanah, gedung, hampir sama. Akumulasi penyusutan, peralatan, akumulasi penyusutan, peralatan, akumulasi penyusutan, utang usaha, sewa diterima di muka, modal, kemudian yang paling bawah utang upah dan gaji kita taruh di sini biar tidak biar urut. Jadi ini adalah aset semua sampai sini. Ini adalah kelompok utang, kewajiban, ini adalah modal. Kemudian kita pindahkan yang di sini sehingga kita dapatkan angka sekian. Kemudian untuk modalnya jangan ambil dari sini. Karena ini adalah masih mentah, belum kita tambahkan dengan laba. Kan setelah kita dapat laba, kita dapat ekuitas baru, maka ekuitas baru ini akan kita masukkan ke sini. 381. Ya. Baru kemudian kita total neraca yang baru, kita akan dapatkan saldo 605.275. Jadi kita sudah membuat neraca. Dan terakhir kita akan membuat ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini sangat mudah sekali. Hanya ada 2 step. Ya, hanya ada 2 step. Pertama adalah akun pendapatan yang semula di posisi debit, yang semula di posisi kredit akan kita debitkan. Jadi saya hanya pinjam dari sini saja. Nama-nama akunnya kita tarik saja. Nah, di sini kita sudah punya akun. Tapi kalau sebelumnya
dia ada di posisi pendapatan ada di posisi kredit. Sekarang kita ubah pendapatan, kita taruh di posisi debit. Ya. Kemudian pendapatan sewa juga di posisi debit. Nah, kemudian kita tampakkan di sini. Oke. Ini biar tidak. Ini pendapatan jasa, saya ulangi. Kita taruh posisi debit. Pendapatan sewa juga taruh di posisi debit. Beban upah dan gaji sebelumnya di posisi debit, kita pindah taruh di posisi kredit. Tarik biar sama. Kemudian dari total ini kita kan terdapat laba. Laba itu kan berarti dia menambah beban. Laba itu kan menambah ekuitas. Jadi, maaf, ini biar agak bagus. Saya buatnya bukan gini, tapi taruh di sini. Saya geser. Oke, biar kelihatan lebih bagus. Di sini kan ada selisih antara pendapatan dan beban 25.975. Selisih tersebut adalah laba. Laba itu akan menambah modal. Maka langsung kita tulis saja di sini modal. Modalnya adalah ya dari sum. Maaf, ini lagi saya warnai putih tadi. Jadi biar sum kita kurangi sum. Maka dengan demikian kita sudah mendapatkan penambahan modal. Jadi ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menutup akun prefer. Jadi akun pendapatan beban sudah kita tutup, akun prefer sekarang kita juga tutup. Prefer itu ada di sini, ya kan? Ini ada di posisi debit, sekarang prefer akan kita kreditkan. Jadi kita tulis di sini prefer. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah modal, karena prefer tersebut akan mengurangi modal. Sehingga modal akan berkurang sebesar 15.000. Prefer juga akan berkurang 15.000. Jadi sudah selesai proses pembuatan. Jadi langkah proses pembuatan jurnal penutup ini adalah berdasarkan cara yang ada di buku yang baru. ISDC 27 buku Warren Revie. Kalau cara-cara di buku yang edisi sebelumnya itu pasti menggunakan akun sementara yang namanya ikhtisar laba rugi atau income summary. Tapi kalau di cara yang baru tidak menggunakan income summary. Tapi kalau di cara yang lama, pasti pertama kita akan menutup pendapatan jasa di posisi debit, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian beban kita tutup di posisi kredit, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Baru kemudian kita buat yang ketiga antara ikhtisar laba rugi pada modal dan jadi ini adalah lebih simpel sebetulnya. Ini sudah ada kalau kita cek di buku yang terbitan terbaru, cara untuk melakukan jurnal penutup caranya adalah seperti ini. Baru kalau ini sudah selesai, kita bisa membuat yang namanya post-closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Dan kalau kita buat, nanti hasilnya juga akan sama seperti ini. Post-closing trial balance itu hanya memastikan bahwasanya buku besar itu sudah tidak ada lagi akun-akun yang berkenaan dengan akun temporer. Jadi akun-akun temporer pada buku besar itu sudah nol.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.